Dengan tetap berdiri, saudara, kita akan membaca Katekismus Reformasi minggu yang ke-52. Saya akan membacakan pertanyaannya, kemudian jemaat akan menjawab. Harapan apa yang tersimpan bagi kita dalam kehidupan kekal? Tidak akan ada selamanya. Langit baru dan bumi baru. Kita akan bebas dari dosa sepenuhnya. Dan selamanya yang akan dijamin. Bersama-sama kita akan membaca dari Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 4, 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Silakan duduk. Jujur, kekekalan terlalu abstrak untukku. Bagaimana kalau kita bicarakan masa depan? Apa yang kita pikirkan ketika mendengar kata masa depan? Kata orang, masa depan itu harus sukses, mempunyai prestasi, pekerjaan yang stabil, dan hidup yang bahagia. Semisalnya aku mempunyai semua itu, apa aku masih merasa khawatir atau tidak ya? Aku rasa kita tidak bisa lepas dari kekhawatiran. Bukankah kita semua khawatir? Kita khawatir karena kita tidak tahu masa depan dan kita tidak dapat mengontrolnya. Kita berfokus pada diri kita dan kebahagiaan kita. Karena kalau tidak bahagia, apa arti kehidupan ini? Apa salah aku fokus dengan diriku dan kebahagiaanku? Bukankah aku berhak untuk bahagia? Bahagia? Menurutmu apa itu bahagia? Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan sukacita yang sempurna di dunia ini. Meskipun kita terus mengejar kepuasan demi kepuasan dan mengisi kekosongan hati yang semakin kita isi, semakin membuat frustasi. Rusak. Keinginan kita untuk bahagia sudah rusak. Tidak ada satu hal pun di dunia yang dapat memuaskan dan menjadi pengharapan kita. Lalu, apa yang bisa memuaskanku? Apa yang bisa menjadi pengharapanku? Bukan apa, tapi siapa? Yesuslah pengharapan kita. Sementara kita mencari kepuasan di tempat-tempat yang salah, Dia lahir menjadi hadiah bagi kita yang tidak pernah layak untuk menerimanya. Kita tidak pernah berpikir betapa mahalnya hadiah tersebut hingga Ia rela menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus hidup kita dari ikatan dan hukuman dosa. Itulah kebahagiaan kita yang sejati. Memang sekarang sukacita kita belum sempurna, tapi ini bukan akhir dari segalanya. Suatu hari kelak Tuhan akan membuat semuanya baru di langit baru dan bumi baru, di mana kita akan menikmati pribadinya selama-lamanya. Dan disitulah letak pengharapan kita. Ternyata selama ini pencarianku akan kebahagiaan salah arah. Aku pikir
dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, aku merasa aman. Tapi ternyata aku semakin gelisah. Dengan menaruh harapan kepada orang-orang yang kukasihi, aku merasa bahagia. Tapi ternyata kita saling mengecewakan. Atau dengan mencapai prestasi setinggi-tingginya, aku merasa puas. Tapi ternyata aku masih merasa hampa. Banyak yang kukorbankan untuk hal-hal yang ujungnya sia-sia. Semua pengorbanan menjadikanku Tuhan atas diriku sendiri. Tapi sekarang aku menemukan kebenaran bahwa oleh kasih karunia-Nya aku mendapatkan bagian kekekalan bersama dengan Allah. Hanya di dalam Yesuslah aku menemukan makna kepuasan hidup yang sesungguhnya. Kristuslah hadiah terindah yang dapat aku miliki. God is most glorified in us when we are most satisfied.